ternyata memberi daya tarik kepada orang untuk bisa melihat penelitian kita adalah dengan seni indahnya penulisan penelitian kita. Tentunya keindahan itu tersusun dari mulai bab, kemudian ke subbab A, ini subbab namanya, kemudian ke subbab, ini subbab namanya. Bab, subbab, subbab, dan masuk nanti subbab, masuk lagi subbab. Ini dia semua. Ternyata ini semua punya makna. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @sapriandi1. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana penyusunan penulisan penelitian dari bab ke subbab, subbab ke subbab. Kemudian, adakah makna dari penyusunan penulisan penelitian tersebut? Teman-teman YouTube sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ternyata memberi daya tarik kepada orang untuk bisa melihat penelitian kita adalah dengan seni indahnya penulisan penelitian kita. Tentunya keindahan itu tersusun dari mulai bab, kemudian ke subbab A, ini subbab namanya, kemudian ke subbab, ini subbab namanya. Bab, subbab, subbab, dan masuk nanti subbab, masuk lagi subbab. Ini dia semua. Ternyata ini semua punya makna. Maka ini nanti memiliki ikatan, iringan dari bab ke subbab, kemudian ke subbab, kemudian ke subbab, kemudian ke subbab. Nah, ini nanti menjadi, ketika kita berikan contoh, ini akan menjadi keindahan ketika orang melihatnya. Baik, teman-teman YouTube sekalian, kita akan awali. Itu yang pertama. Ternyata yang membuat orang tertarik pertama kali mau melihat tulisan kita adalah dengan keindahan susunan penulisan penelitian kita. Nah, yang kedua adalah ternyata dari mulai bab ke subbab, kemudian subbab, kemudian subbab, kemudian subbab, kemudian subbab, ini semua punya makna filosofinya. Nanti kita akan jelaskan. Kita akan awali dulu yang pertama. Yang pertama adalah keindahan. Ketika ini bab kita bawalah entah namanya pendahuluan. Nah, ini langsung aja tuh kita gabungkan. Ya, kita gabungkan maknanya. Kalau ini yang pertama adalah bab pendahuluan. Kenapa nih huruf besar? Penegasan. Inilah yang menjadi rujukan landasan yang akan mengantar kepada apa yang kita isi di dalamnya. Nah, apa saja dalam bab tadi pendahuluan tadi, maka masuk kepada subbabnya. Subbab. Taruhlah misalnya ya, kita akan ngambil
analogi biar adik-adik, biar teman-teman itu sekalian gampang untuk memahaminya. Ini kita ganti dengan meja. Ini langsung kita ikatkan terus dengan makna filosofinya. Ini meja. Pada meja itu terdapat ada di atasnya, misalnya di atas meja ada kaca. Dan ini huruf kecil. Yang tadi sini huruf besar, karena nanti akan menjelaskan seputar meja semuanya. Ada kaca, B, ada laci, C, ada lemari kecil. Ini bab yang tadi kita sebut, apa babnya itu? Meja. Dan ditulis dengan kapital. Mengingatkan kepada kita bahwa ini tegas, ini saja yang dibahas. Bukan kursi, bukan pintu, bukan dinding, tapi kita membahas meja. Nah, maka meja, disinilah makna filosofinya adik-adik sekalian, tidak boleh lari dari selain meja. Yang terjadi selama ini, rusaknya penelitian kita, 1, larinya kajian kita, 2, jadi bingungnya kita untuk melanjutkan penelitian kita, 3, disebabkan karena kita lari yang harusnya membahas meja, menjadi kursi, lemari besar, lemari buku, kemudian dinding. Ini yang disebut dengan merumpi. Ini yang disebut merumpi. Inilah yang membuat kita dan adik-adik penelitian sekalian, terutama adik-adik mahasiswa S1, kadang kita bingung tuh ketemu mulai di dalam penulisan makalah kah, artikel kah, skripsi kah, bahkan tesis. Kenapa? Karena mungkin waktu di awal kita memulai itu susah menyusun kata. Tapi ketika sudah mulai enak, entah apa-apa mau kita bahas dan kita anggap itu adalah tulisan yang penting. Maka oleh karena itu, ini kenapa dibuat kapital semuanya. Ini meja ada dengan huruf kapital. Menegaskan tidak boleh kita lari ke dalam kajian selain meja. Apa aja di meja tadi? Kalau di meja kantor saya itu ada kacanya gitu ya. Ada kaca, kemudian laci, kemudian ada lemari. Nah, sekarang ini yang subbab. Ini subbab A, subbab B, subbab C. Sekarang kita lebih memudahkan masuk kepada subbab. Ini disebut dengan 1. Nah, ya. Tapi sebelumnya adik-adik sekalian, kita bahas 1 dulu. Apa aja di dalam lemari tadi, bagian dari meja tadi? Oh, kita buka, dalam lemari itu ada buku. Kita ganti aja biar enak. Ya. Di sini lemari, di sini laci. Di dalam laci meja tadi apa aja? Ya. Ini kaca meja, lemari meja, laci meja. Dalam laci apa aja? Oh, ada amplop misalnya, amplop. Kedua apa lagi? Ada SK. Ketiga ada buku atau agenda. Inilah dia susunannya. Nah, ketika tadi kita lihat, ini lihat perhatian betul-betul ya teman-teman YouTube sekalian, lihat letaknya. A, B, C. Ketika membahas laci, pas nih di bawah, ini di bawah L. Dan ini rata dia susunannya. Tidak lari-lari.
Nah, ketika kita masuk buku, ini kan bab, subbab, sub-subbab, sub-subbab. Kita akan bahas, oh ternyata di laci tadi ada buku tuh ada dua. Yang satu buku, yang satu adalah A, yang satu buku agenda, yang B adalah buku bacaan. Sudah bisa dipahami? Ini yang pertama, bagaimana adik-adik dan teman-teman YouTube sekalian bisa memahami inilah ruang yang akan kita bicarakan. Gitu. Sudah selesai di bagian pertama. Ini bagian pertama. Ya, sekarang kita akan masuki kepada kupasan kajiannya. Sekarang kita akan pindahkan. Ya, kita akan pindahkan. Di sini bab, ini tadi meja, kemudian A, subbab, kaca, kemudian B, lemari, kemudian C, laci. Laci tadi, ya, ada amplop, 2, ada SK, 3, ada buku. Ketika kita fokus mau membahas kepada sub-subbab berikutnya, oh ternyata buku tadi di dalam laci ada dua. Yang satu buku agenda alias buku tulis, yang kedua buku bacaan. Baik, sampai di sini udah bisa jelas ya. Oke, ini kita hapus dulu.